Semua udah on cam ya? Kita mulai ya guys. Usahain semuanya on cam ya. Oke, akan mulai. Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Rahelina Silalahi sebagai moderator di kelompok 5 yang akan memimpin presentasi mengenai Kitab Nahum yang khususnya pada pasal 1 ayat 9 sampai 15 dengan perikop firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe dengan menggunakan metode koma. Saya akan memberitahukan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama ada 2 pembuka yang akan dibacakan oleh rekan saya Novita, lalu konteks oleh rekan kami Dominika, observasi Anggra ini, makna akan dijelaskan oleh Mai, aplikasi akan dijelaskan oleh Claudia, refleksi bagi teman-teman yang ingin memberikan sekedar pengalaman untuk diberitahukan pada presentasi kali ini. Dan selanjutnya ada 2 penutup yang akan dipimpin oleh Ayu. Nah, namun sebelum itu, kita akan memulainya dengan doa yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Novita Sariwaruhu. Pada Novita Sariwaruhu, saya persilahkan. Baik, sebelum kita memulai presentasi kita pada malam ini, marilah kita bersatu dalam doa. Puji syukur Bapa kami ucapkan kepadamu atas berkah dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, juga pada hari ini kami akan menampilkan presentasi kami, kiranya Bapa yang selalu menyertai, sehingga nanti Bapa kami dapat mempresentasikan dengan baik dan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan-Mu. Kami nama Bapa kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Baik, mengenai metode koma pada kitab ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang pertama, konteks oleh Saudara Dominika Manurung. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Dominika Manurung. Saya akan baca tentang metode koma, yaitu konteks pada kitab Nahum. Ada sebuah kota yang bernama Niniwe. Kota ini begitu makmur dan penuh kekuasaan, tetapi penuh dengan kekejaman. Niniwe disebut juga dengan kota darah. Ini dikarenakan mereka melakukan pembunuhan. Niniwe juga melakukan penyembah berhala kepada dewa-dewa. Kota ini adalah musuh dari Yehuda dan Israel. Ada perang di antara mereka. Niniwe juga mempunyai tentara Asyur yang kuat. Oleh karena itu, banyak terjadinya pembunuhan yang kejam. Oleh karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe, sehingga Allah mengutus Yunus memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe. Setelah itu, kota yang penuh dengan dosa ini mendapatkan pertobatan karena kasih dan anugerah Allah. Namun sayangnya manusia tak pernah luput dari dosa dan tidak berkomitmen atas perkataannya. Niniwe kembali jatuh dalam dosa dan membuat Tuhan murka. Akhirnya Tuhan mengutus Nahum untuk memberitakan kepada mereka mengenai murka Allah. Pada kitab Nahum ini, selain membuat penghakiman Tuhan atas kota Niniwe, kitab Nahum juga sekaligus menyatakan kesetiaan Allah kepada umatnya, itu bangsa Israel. Penjajahan Yehuda oleh Niniwe memang merupakan hukuman. Namun Allah tidak pernah melupakan janjinya, yaitu Allah akan membuat Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Allah tidak pernah melupakan umat pilihannya Israel. Meskipun Allah memang menghukum bangsa ini karena dosanya,
Namun Allah pada akhirnya akan membela bangsa Israel dengan kekuatan Allah sendiri. Begitu juga dengan kita. Anugerah yang kita dapatkan hari ini juga tidak akan terus ada. Tuhan memang setia kepada umat-Nya. Tapi kita tidak boleh mengabaikan setiap apa yang Tuhan berikan. Selain setia, kita juga perlu ingat bahwa Ia adalah Allah yang cemburu, yang setiap saat bisa mencabut anugerahnya jikalau kita sebagai umat-Nya tidak menunjukkan kesetiaan. Dan yang kedua, observasi oleh saudara Anggraini. Saya persilahkan. Baik, dalam observasi ini kita akan melihat siapakah Nahum ini. Jadi Nahum ini adalah salah satu nabi yang menulis mengenai kejatuhan Niniwe. Apa yang membuat Tuhan murka? Niniwe jatuh lagi ke dalam dosa setelah mendapatkan pertobatan dari Allah. Ia menjadi kota yang tidak memegang janjinya atau kesetiaannya kepada Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Niniwe dengan banyak melakukan pembunuhan, melakukan perampasan, melakukan nubuat yang palsu, dan Niniwe adalah kota yang penuh dengan dusta serta prajurit-prajuritnya yang bengis dan suka menindas. Hukuman apa yang diberikan Allah kepada kota Niniwe, yaitu adanya banjir yang melenyapkan dan menghancurkan tembok dari kota Niniwe, sehingga membuat Babel masuk dan menjajah mereka. Mengapa banjir yang menjadi hukuman Allah terhadap Niniwe? Karena menurut Allah, banjir sama dengan air bah yang tidak dapat dihentikan. Dan setelah itu, adanya hukuman berupa api yang menghanguskan sebagian kota itu. Niniwe yang penuh dengan kekuasaan, kalah dengan hukuman yang diberikan Allah seperti yang tertulis pada Nahum 1 ayat 12. Allah juga berkata, tidak akan ada lagi keturunan atas nama mereka, serta Yehuda akan merayakan kemenangan atas lenyapnya Niniwe. Dan yang ketiga, makna oleh saudara Maisila Tendeng. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan makna. Sebelumnya, perkenalkan saya Maisila Tendeng. Dari kisah Niniwe ini, kita dapat pelajari bahwa ketidaktaatan serta keangkuhan yang menganggap diri paling berkuasa adalah awal dari kejatuhan. Kita hidup hingga saat ini karena kasih Tuhan, namun tidak sedikit dari kita juga tidak luput dari dosa. Setiap hari kita jatuh perlahan-lahan dalam dosa yang sama. Setelah melakukan dosa, kita berdoa meminta pengampunan dari Tuhan, tetapi hari berikutnya akan jatuh lagi. Bukankah ini sama dengan yang dilakukan Niniwe? Contohnya, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan, saat akan mengerjakan kuis sebelum itu berdoa pada Tuhan untuk diberkati, dan pada saat akan mendapatkan nilai yang cukup tinggi, kita lupa akan Tuhan dan menganggap seolah-olah itu karena hebatnya kita. Begitupun sebaliknya, jika nilai yang didapat rendah, seakan-akan karena Tuhan. Hal mengenai bertobat selalu kita salah artikan. Kita menganggap dengan melakukan kebaikan serta mengikuti setiap kegiatan rohani sudah akan dihapuskan dosa kita. Kasih dan anugerah Allah yang akan menjadikan jalan menuju pertobatan. Serta kunci dari pertobatan adalah iman percaya dan kesetiaan. Kita seringkali berjanji akan berhenti melakukan dosa, namun kita tidak berkomitmen atas itu.
Pertobatan bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga soal kita bertumbuh dalam iman. Percaya tanpa iman adalah percuma. Begitupun iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Tuhan adalah Allah yang adil terhadap setiap apa yang dilakukan umatnya. Ketika hidup kita sama dengan konsep tabur tuai, atau berarti barang siapa yang hidup dalam ketidakadilan, ia akan mati dalam ketidakadilan, dan begitupun sebaliknya. Kepada Saudari Claudia, saya persilahkan menjelaskan bagian aplikasi. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Mufin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus kita aplikasikan dari kitab Nahum ini menggunakan metode KOMA. Dari makna yang kita dapat, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita saja. Tentu hal ini sangatlah penting untuk kita pahami serta kita mampu untuk lakukan dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Yang dimana kita sebagai ciptaannya pasti mempunyai tanggung jawab atas apa yang telah kita dapat daripada Allah. Kita harus menjadi pemuda maupun remaja Kristen yang melaksanakan tanggung jawab dengan baik, yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak luput dari rasa bersyukur. Jadi maksudnya itu apapun yang kita lakukan, kita harus selalu mensyukuri atas apa yang kita dapat, karena kita tahu semua itu atas izin Tuhan dan karena Tuhanlah yang menuntun kita hingga saat ini. Kita dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam setiap pergaulan kita sebagai mahasiswa. Itu juga bukan hanya berlaku sebagai kita mahasiswa, tapi juga di luar kampus. Kita mampu menghindari setiap godaan-godaan yang mau mengganggu kita. Kita kan sebagai anak muda sekarang masih dalam masa pertumbuhan, banyaknya kita main-main. Di situ banyaklah godaan yang datang ke kita, maupun itu dari circle pertemanan, maupun juga dari diri kita sendiri. Tapi di sini yang ngebentuk kita, gimana kita menyikapi hal tersebut. Karena itu yang bisa kita pelajari untuk kita membaharui diri kita sendiri untuk menjadi pedoman bagi orang lain. Itu juga termasuk dalam sesuatu yang diinginkan Tuhan. Nah, di sini ada salah satu ayat, yaitu di 1 Timotius 4. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ayat tersebut. Ayat inilah yang menjadi pedoman ya untuk kita anak-anak muda. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ayat ini menjadi refleksi untuk kita mampu menjadi pemuda yang taat. Itu baik dalam setia dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan-perkataan kita, serta kita juga mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Inilah yang akan menjadi dasar atau fondasi kita untuk kuat dalam menjalani hidup dalam Kristus. Kita jangan mau seperti Niniwe, kota Niniwe, yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Tidak setia, tidak berkomitmen atas janji yang sudah kita ikrarkan dengan Tuhan. Memang tidak mudah menjalankan setiap kehidupan di dunia ini. Namun jikalau kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, semua itu akan baik-baik saja. Tuhan tidak akan memberikan kita satu tugas atau suatu tugas melebihi kemampuan kita sendiri. Dan jika kita mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil, kita dapat juga menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Jadi ini tentu sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga
dapat dipercaya, berkomitmen, dan juga setia menjadi murid Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin volunteer untuk menjelaskan bagian refleksi, saya persilahkan. Oke, saya Grace Nabitopolo akan menjelaskan sedikit tentang apa yang mungkin bisa kita lakukan dalam keseharian kita sebagai refleksi untuk materi ini. Yang pertama, kita bisa lebih teguh dan percaya kepada Tuhan yang sudah jelas-jelas menjadi juru selamat kita untuk bisa keluar dari yang namanya kegelapan dan jatuh dalam dosa. Yakinlah, sejauh udah sebanyak apapun kita melakukan dosa dan menentang pengajaran Allah, Allah tidak akan membiarkan muridnya hidup dalam kesengsaraan. Tuhan memberikan belas kasih kepada kita dan hidup penuh dengan kesempatan untuk melakukan pertobatan. Jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Mintalah kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan itu diberkati dan dipermudah oleh Allah. Bukan hanya itu, kita juga harus berdoa setelah melakukan sesuatu atas apa yang telah kita peroleh dari Tuhan, karena sekecil apapun itu, Tuhan sudah memberkati kita dan memberikan hal yang sudah pasti baik untuk kehidupan kita. Lakukanlah kebaikan dan cobalah untuk ikut serta dalam kegiatan rohani, agar imanmu semakin bertemu dalam Tuhan. Mencobalah untuk berhenti berjanji untuk tidak melakukan dosa, tapi tidak berkomitmen sama sekali atas itu. Ingatlah sebanyak apapun pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan dalam dosa, dan itu bukan berarti kita seenaknya jatuh ke dalam dosa yang sama. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan, karena ketidaktaatan akan membawa kita ke dalam kegelapan dan menciptakan kemurkaan Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan selalu menjadi jalan kita untuk menuju pertobatan. Ada lagi teman-teman yang ingin share tentang bagian refleksi ini? Oke, baik, tidak ada. Kita tutup presentasi ini dengan suatu kutipan kata, yaitu without God, life has no purpose. Without a purpose, life has no meaning. Without meaning, life is hopeless. Yang berarti tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Biarlah semua yang kita sudah dengar dan melewati kutipan yang di atas, biarlah menjadi pedoman hidup kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Tibalah kita di penghujung acara, kita akan tutup doa yang akan dipimpin oleh rekan saya, Emiliani Walahara. Saya persilahkan. Oke, baik teman-teman semua, marilah kita menutup presentasi kita ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-Mu menghadap hadirat-Mu untuk berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang telah memberkati kami dari awal presentasi kami hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang telah kami presentasikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, dapat menjadi refleksi bagi kami untuk dalam menjalani perilaku hidup yang lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus dalam surga, inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada saudari Emiliani Walahara. Okay, God bless you all. Thank you. Shalom.